Gali potensi, raih prestasi. Satu hati, satu frekuensi. Halo Sobat Spegesta, kembali lagi di Spegesta Podcast bersama aku Nabila. Aku Aya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang keren-keren dan hebat-hebat banget loh. Mereka merupakan siswa kelas 11 yang terpilih dalam mengikuti lomba karya ilmiah remaja. Sebelumnya kita kenalan yuk sama mereka. Halo. Boleh perkenalan dulu sama Sobat Spegesta? Oh, tentu saja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast. Kenalin, nama saya Syadila Fajar. Saya dari kelas 11 B2. Saya kemarin diamanati menjadi ketua tim. Saya Najwa Handano dari kelas P1 sebagai anggota tim. Saya Keisha dari P5, saya sebagai anggota tim. Saya Levia Firliana dari kelas 11 P3 sebagai anggota tim. Saya Medan Livia dari 11 P3 sebagai anggota tim. Nah, Sobat Spegesta, alhamdulillahnya kemarin mereka baru saja memenangkan lomba internasional yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor di bawah naungan IYSA yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 14 Januari 2020. Nah, sebelumnya Kak, aku mau tanya nih, motivasi kakak-kakak ini apa sih yang mendukung kakak-kakak untuk ikut dalam bergabung di karya ilmiah remaja? Motivasi kami mengikuti karya ilmiah remaja itu buat yang pertama bisa daftar kuliah lewat perguruan tinggi lewat jalur prestasi. Terus tujuan kita juga motivasi buat biar sekolah SMA PGRI 1 Taman ini bisa dikenal baik dengan karya ilmiah remajanya, dan alhamdulillahnya kan kita bisa berhasil. Udah. Oke. Selanjutnya, apa judul karya yang dipilih dan mengapa memilih project seperti itu? Kan banyak tuh project yang lain, tapi kenapa kalian pilih project itu? Jadi judul kita itu kan pengaruh terasi terhadap proses fermentasi pada pembuatan pupuk organik cair dari limbah mangga. Nah, kita ngambil judul itu sendiri karena di sekitar kita kan banyak buah mangga ya, apalagi kalau mangga busuk itu daripada dibuang, jadi mending kita manfaatin jadi pupuk organik cair. Dan juga kita pakai tambahan yang emang gak biasa, yaitu terasi. Inovasinya keren sekali. Nah, berapa lama sih Kak untuk melakukan penelitian itu kira-kira? Cukup lama sih ya guys ya. Ya, Kurang lebih 3 bulan. kurang lebih kita 3 bulan saat melakukan penelitian, mulai dari awal jurnal sampai ke Ada lomba, praktek. akhir lomba. Ya. Ya, dari awal praktikum, penelitian, kurang lebih dari awal bulan Maret itu Oktober. November. Ya. Oktober Oktober akhir. Oktober akhir ya. Sampai kemarin Januari awal. Dalam membuat project itu tuh kalian ngalamin kendala apa aja sih? Ada nggak? Pas kendala Banyak sih. itu ya banyak. Dari yang pertama itu mulai dari pas pembuatan pupuk organiknya, ternyata kita ngalami sebuah kesalahan, insiden. Ternyata pupuknya itu meledak. Pupuknya itu meledak karena ruang dalam botolnya itu kurang. Kita terlalu banyak cairannya, gak memberi sedikit ruang untuk pupuknya itu gasnya fermentasi. Jadi setelah mengalami insiden tersebut, kita memperbaiki kembali, membuatnya kembali dengan belajar dari kesalahan untuk memberi tutup lubang di setiap botolnya agar bisa fermentasinya berjalan lancar. Berarti kendalanya itu awalnya cukup berat ya? Nyerah nggak, merasa kayak udahlah capek gitu? Enggak. Karena kan setiap tantangan saya ada itunya kan. Setiap kegiatan saya ada tantangannya tadi. Ada benar. hambatannya. Coba kita gimana? Kalau kira-kira kendala dari miskomunikasi antara kalian ada nggak sih? Karena kan yang aku tahu nih kakak-kakak ini kan dari beda kelas ya. Jadi gimana sih cara buat dapetin satu visi, satu misi di kelompok ini? Kendala pasti setiap tim ada ya, tapi cara kita menanganinya mungkin kita bisa rembukan pas lagi waktu senggang untuk bicara hal
gimana caranya biar kita bisa kerjasama lagi, terus gimana kita bisa membangun tim ini lebih baik dan kompak, soalnya biar sampai akhir itu berjalan dengan lancar. Persiapan apa aja sih yang kalian hadapi jelang perlombaan itu? Banyak banget ya, dari awal pembuatan PPT, pembuatan transkrip, latihan Latihan presentasi juga Presentasi. perlu biar kita lancar. pembawaan ini ya. Pemetaan soal-soal, pertanyaan. Di antara persiapan itu yang paling capek terus susah banget itu apa? Ada nggak? Transkripsi. Oh beda-beda. Transkrip. Presentasi sih paling. Iya, iya. Presentasi. Iya, Iya. presentasi. Paling deg-degan. Soalnya itu kan first time kita kan ya. Iya. Mulai kita Apalagi langsung internasional. Jadi Kita kan nggak ada yang jago bahasa Inggris ya. Nah. Kurang lah ya, kurang. masih pemula lah. Kalau boleh tahu nih Kak, gimana cara kakak-kakak ini buat ngejalanin hari-harinya? Apalagi nih kan kemarin perlombaannya di awal semester ya. Itu gimana sih pasti ngerasa capek banget dong. Ditambah sama tugas sekolah yang baru-baru ini. Itu kakak-kakak semua ngadepinnya gimana? Ya kalau itu pasti capek banget kan, apalagi dari berangkat sekolah, terus kita pulangnya harus bimbingan, libur juga kita bimbingan, ya Bisa-bisa pinter-pinternya bagi kita waktu. sendiri. Sebenarnya kita bagi lagi Iya. sih. Dari awal kita pas liburan pas pulang bisa ditur kita capek-capek langsung berangkat berangkat pagi pulangnya malam. Yang penting kita sendiri bahagia lah, jadi bisa merasa ya bareng-bareng. Bisa-bisa bagi waktu aja. Kalau misalnya pas sekolah berangkat kita ngikutin kegiatan sekolah itu sedikit, nanti kita bimbingan, setelah itu kita baru dapat tugas tambahan kita kerjain biar bisa bagi waktu antara sekolah sama ya. Ini nggak ketinggalan pelajaran juga sih. Gimana sih reaksi kalian pas kalian tahu tuh kalau kalian menang? Terus harapan apa aja yang pengen kalian sampaikan buat Kirs Pegesta ke depannya? Kalau perasaan mesti campur aduk ya. Iya, kita sebenarnya pesimis ya, awal-awal udah pesimis. Di ternyata bakal dapat. Ya soalnya pas itu awal mulanya pas Zoom ya itu, pas live gitu, pas ditayangin di live itu kalau kita itu nggak ada apa gini, nggak ada hasilnya kalau kita ya nggak ada tulisannya sama Masa sekali. sekolah kita juga, jadi kita tuh kayak pesimis menang gak sih? Ternyata emang ke skip waktu lagi di live gitu. Iya. Nah, skip gila. Ternyata menang ya. Iya, Alhamdulillah. Saya bingung mau nanya sampai gimana, pas itu kan juga lagi ada kegiatan SK Pelaksana, jadi pikirannya campur aduk. Nah kira-kira harapan kakak-kakak ini buat buat kelompok karya ilmiah remaja yang selanjutnya gimana? Ya, semoga tetap semangat kalau misalnya menjalani KIR, terus semoga anggota kelompoknya itu bisa kompak, bekerja sama dengan baik, membagi waktu juga antara sekolah dan KIR Pegesta, dan semoga KIR Pegesta bisa berjaya lebih maju lagi. dan bisa membuat Spagesta lebih dikenal, dikenal banyak orang lah, banyak setelah angkat dua. Nah Sobat Spegesta, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol bersama kelompok 1, sekarang saatnya kita ngobrol-ngobrol bersama kelompok 2 yuk. Yuk kita kenalan. Halo Kak. Hai. Boleh perkenalan dulu sama Sobat Spegesta? Perkenalkan, nama saya Dani Larbar dari kelas 11 W4. Saya sebagai team leader. Halo, aku Lisa Laura, S6A Laura, aku dari peminatan 1 sebagai team member. Halo, aku Deni Ariani Urmatasari dari kelas 11 P4 sebagai team member. Halo, aku Nurul Syafitri dari 11 B5, aku sebagai tim member. Halo, aku Lisa Dwi Pratiwi, biasa dipanggil Lisa. Saya dari kelas 11 P4, saya sebagai member. Nah sebelumnya Kak, aku mau tanya dulu nih, apa sih motivasi dari kakak-kakak semua ini mengikuti kegiatan ilmiah remaja? Motivasi awal itu kita ditawarin sama Bapak Kepala Sekolah, Pak Ini, dan tawarannya itu kita dikasih tahu kalau kita bisa dapet sertifikat dan medali, dan itu bisa jadi potensi kita untuk masuk kuliah. Jadi disitulah kita tertarik untuk masuk karya ilmiah remaja gitu. Tapi dari awal itu kakak tahu nggak sih sebelumnya tentang karya ilmiah remaja itu apa?
Sebelumnya kita masih belum tahu sama sekali, ya. Cuman kita yang tahu itu menginovasi barang-barang yang ada, gitu. Aku boleh tahu nggak sih judul karya yang kalian pilih? Terus kenapa kalian pilih judul itu? Boleh dong. Judulnya tuh Haskova West. Kalau di Indonesia itu kan kalau Haskova itu singkatan, Iya. itu Haskova and Haskova Pills is an effort to manufacture economically friendly briquette. Itu kalau di Indonesia kan artinya tuh bombal jagung, sekam, sama kulit singkong. Terus kalau kenapa kita pilih itu? Soalnya karena banyak limbah yang kayak di tukang keripik singkong itu kan banyak kan. Iya. Jadi kita tuh kayak memanfaatkan untuk briquette, pembuatan briquette. Briquette itu apa? Briquette itu arang, tahu nggak? Oh, Ya, buat iya, bakar. iya, Iya, buat bakar. Dan kebetulan 3 bahan itu bisa dijadiin sebagai alternatif gas gitu. Jadi bisa nih kita inovasikan 3 bahan itu, kita karbonisasikan, terus kita jadiin briquette gitu. Aku mau tanya nih Kak, kira-kira berapa lama sih buat proses penelitian itu? Kalau untuk penelitian selama pembuatannya atau sama jurnalnya juga? Sama jurnalnya? Sama jurnalnya Mungkin kurang lebih 2 bulan. ya 2 bulan, 2 sampai 3 bulan. Kita mulai dari November. Pas prosesnya itu tuh kayak ngerasa susah banget, capek, terus udahlah gitu. Karena kita kan awal kan, jadi kan belum tahu. Iya bener. Pulangnya juga malam ya. Iya. Iya. Kalau perusahaan sih ada juga. Kalau praktek sih kayaknya fine aja. Iya. Kan dalam lebih cepat praktek ya. Ya kita ya susahnya itu cuma gimana cara bikin katanya biar nggak terlalu sama referensi kita itu gitu. Cuman kalau kita ngikutin alurnya gampang kok ya kan? Iya. Sama juga seru ya. Iya. Berarti dinikmati aja gitu. Iya. Let it flow. Berarti kalau tadi di kelompok 1 itu nemuin kendala pas proses prakteknya, berarti kalau kelompok 2 nggak ada ya? Oh, Nggak ada kendala. kalau proses praktek ada bahan yang kita cari itu tergantung season, tergantung musimnya. Iya. Dan kita juga kan berikut kan kita ada proses penjemuran. Kita harus lihat cuacanya. Kalau hujan bakal makan waktu lama gitu. Apalagi ini musim hujan ya. Iya, makanya. November Desember kan musim hujan. Iya. Persiapan apa aja sih yang kalian hadapi jelang perlombaan? Kita cuma siapin mental. Pemetaan. Ya, kita sebelum presentasi juga kita harus bikin pemetaan yang mungkin sekiranya pas presentasi pertanyaan ini bakal masuk. Iya. Ya, dan kita juga harus ancang-ancang kita harus jawab kayak gini. Dan selain nyiapin pemetaan, kita harus nyiapin mental. Iya. Iya, mental itu. Iya. Iya benar. Dari presentasi terus. Iya. Tapi kalau dari step by step yang kakak ini udah laluin, kira-kira yang paling sulit itu apa sih? Paling sulit Paling sulit itu bikin PPT-nya dan kita harus nge-transkripnya juga, transkrip PPT-nya. terus ngomong Inggris kan sudah kan kita Iya. udah terbiasa Iya Inggris belibet. kan. Iya. Jadi kita internasional mungkin kan Inggris jadinya kan belibet lah. Apalagi pas kita mau jawab gitu pas di pemetaannya, ya kita harus bisalah, seenggaknya bisa dasarnya. Oke, tapi yang aku tahu ya, kakak-kakak ini kan dari kelas yang berbeda nih. Iya. Gimana sih cara munculin satu visi-visi dari kakak yang mungkin tadinya nggak terlalu akrab, terus jadi satu kelompok, bahkan bisa bawa pulang medal? Gimana? Awal kita ketemu di kelompok itu nggak yang kayak langsung akrab Iya. kan, masih agak Masih agak canggung, canggung iya. sedikit. Kayak kita mau Ngomong bagi-bagi gitu, tugas juga kita masih kayak malu-malu gitu loh buat ngomong, tapi kan ada tim leader itu gunanya itu buat ngedeketin kita biar nggak terlalu canggung gitu loh. Jadi ya kita juga bawa asik juga, dikasih pesan sama Bu Ainul selaku pembina KIRS Pegesta buat jangan terlalu kaku, jangan terlalu ngebawa masalah sendiri ke kelompok kita gitu. Jadi ya kita ngikutin alur aja. Iya. Berarti nggak ada miskom gitu? Nggak ada. Nggak. Bahkan grip selalu Iya. Gitu. Asik ya. Asik dong. Dan juga sangat solid Iya. solid banget. Bener.
Gimana sih reaksi kalian pas kalian tahu kalau kalian tuh menang terus dapat medal? Seneng Awalnya kaget banget, sumpah kayak ih, Nggak berekspekt bakal Iya. dapat medal, apalagi kan gimana tidak ada seru. kita Pertama lagi kali pramuka ya. Iya. Aku mau ngasih tau fun fact. Tapi boleh deh ya? Boleh. Fun fact kan ada tiga anggota di sini yang ikut ujian laksana kemarin. Nah, sedangkan pengumuman medalinya itu di malam minggu. Malam minggu itu kita masih ujian laksana. Dan di situ kebetulan kita ada waktu pegang HP kan. Kita megang, kita nonton. Di situ gak ada nama kita. Kita udah hopeless, kita udah sampai mau nangis. Dan ternyata emang dari pihak sananya itu lupa mencantumkan nama kita, sekolah kita, dan Skip. Iya, ke-skip. Bisa ke-skip gitu. Iya, Oh, iya. iya. Dan itu emang udah biasa terjadi lah ya. Dan alhamdulillah pas kita dikasih tahu di grup kalau kita dapat emas dan perak, kita udah seneng gitu. Jadi kayak akhirnya perjuangan kita. Sia-sia ya. Terus waktu ujian SKU laksana jadi agak lega. Iya, nggak terlalu Udah nggak mikirin Iya, apa-apa. mana sujud Iya, banget. iya. Pulangnya perjuangan. Terus ya. Hari libur pun kita tetap berangkat loh. Nyelamatin laptop juga pakai jas hujan ya. Iya. Itu Iya, benar juga. Iya. Tapi hasilnya memuaskan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang benar kata pepatah, usaha tidak akan mengkhianati Iya. hasil. Iya benar. Trust the process. Ada nggak sih Kak harapan untuk KIR Spegesta ke depannya? Teman, Harapan itu ya semoga Makin di maju kelas kita bisa Melanjutkan. mengikuti jejak kita dan lebih dari kita. Iya. Dan Jadi, kalau jadi jauh sekolahnya kita tambah maju. iya, kita bisa mengharumkan nama sekolah kan. Jadi sekolah kita jadi terkenal, nanti yang SMP jadi mau ke sekolahan kita kan. Dan aku ada satu pesan, kalau semisal kalian mau ikut KIR, jangan cuma karena pengen dapat medalinya doang, pengen dapat sertifikatnya, karena yang kita butuhin itu semangatnya kalian, niatnya kalian. Jangan iya, jangan iya, pengalaman juga. Jangan cuma niatnya doang, tapi kalau ada kumpul Nggak nggak pernah pernah ikut ya, gitu. kayak lari-larian. Iya, kita juga punya tanggung jawabnya sendiri gitu. Kasihan sama Anggota yang teman-teman lain. kita. Iya, benar. Diingat ya Sobat Spegesta pesannya. Nah, sekian dulu perjumpaan kita. See you di next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!